Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatia Kalista dari Program Studi Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang. Video ini bermaksud untuk memenuhi tugas ujian tengah semester yang diampu oleh Ustazah Isnaini Rahmawati M.Hum. Di sini saya akan menceritakan tentang salah satu tokoh penyair pada masa Andalusia, yaitu Lisanuddin Ibn Khatib. Jadi, di kota kecil Loja, dekat Granada, lahirlah Muhammad ibn Abdillah ibn Said ibn Ali ibn Ahmad al-Salmani, yang kita kenal sebagai Lisanuddin Ibn Khatib. Ia berasal dari keluarga yang terpandang dan berpendidikan tinggi. Ayahnya adalah seorang penulis istana atau al-khatib. Itulah sebabnya ia dikenal dengan sebutan Ibn al-Khatib atau anak penulis. Julukan Lisanuddin Ibn Khatib atau lidah agama datang kemudian karena kefasihannya dalam menulis dan berbicara. Dari kecil, Ibn al-Khatib sudah dikelilingi oleh buku, diskusi ilmiah, dan pengaruh intelektual. Andalusia saat itu adalah tempat bertemunya dunia Islam, Kristen, dan Yahudi, serta peradaban ilmu pengetahuan dan seni. Jadi, Lisanuddin Ibn Khatib diberi gelar Lisanuddin yang berarti lidah agama karena ia dikenal sebagai seorang orator ulung, penyair hebat dan penulis yang fasih, yang mampu menyampaikan ide-ide keagamaan dan kebudayaan dengan sangat indah dan kuat melalui kata-kata. Gelar ini adalah bentuk penghormatan atas kemampuannya dalam merangkai kata-kata secara luar biasa dalam bahasa Arab, baik dalam bentuk puisi maupun prosa, terutama dalam konteks keagamaan, filsafat, sejarah, dan sastra. Selain itu, beliau juga seorang ilmuwan, negarawan, dan dokter yang hidup di Andalusia pada abad ke-14 yang membuat pengaruhnya sangat luas di dunia Islam saat itu. Didikan yang jenius. Granada adalah kota di mana dunia Islam bersinar paling terang di Eropa pada saat itu. Ibn al-Khatib belajar di bawah bimbingan para ulama terkenal dan menyerap berbagai ilmu, seperti agama, yang berada di bidang tafsir, hadis, dan fikih, sastra Arab, menulis puisi dan prosa elegan sejak muda, filsafat dan logika. Ia tertarik pada filsafat Yunani dan pemikiran Ibn Rushd, kedokteran dan ilmu alam, termasuk astronomi dan pengobatan. Ia dikenal sebagai anak ajaib, menulis puisi sendiri sebelum usia 15 tahun dan mulai bekerja di pemerintahan sejak usia muda. Dari pena ke kekuasaan. Ketika ayahnya terbunuh dalam kerusuhan politik, Ibn al-Khatib yang masih muda mewarisi posisinya di istana. Ia mendekat pada Sultan Yusuf I dan menjadi sekretaris kerajaan, lalu perlahan naik hingga menjadi wazir. Wazir itu adalah Perdana Menteri. Ia bukan hanya politisi, tapi juga diplomat ulung, merundingkan perdamaian dengan kerajaan Kristen Kastil, menjaga hubungan baik dengan dinasti Marinid di Maroko, membuat kebijakan ekonomi dan militer. Namun, kecerdasannya membuat ia banyak musuh di istana, intrik politik dan rasa iri tumbuh. Penyair dan ilmuwan di tengah kekuasaan. Di sela tugas politik, Ibn al-Khatib menulis sejarah Granada dalam Al-Ihata fi Akhbar Granada, filsafat kehidupan dan jiwa. Risalah kedokteran tentang wabah, ia menyarankan karantina dan menjelaskan bagaimana penyakit menyebar jauh sebelum ilmuwan Eropa melakukannya. Puisi-puisi cinta, mistik, dan alergi politik. Beberapa puisinya bahkan diukir di dinding istana Alhambra, salah satu mahakarya arsitektur Islam. Kejatuhan dan pengasingan. Setelah Yusuf I wafat, tahta Granada bergolak. Ibn al-Khatib setia pada Sultan Muhammad V dan sempat diasingkan ketika musuh politiknya mengambil alih. Tapi saat Muhammad V kembali ke tahta, ia pun kembali menjadi wazir. Namun, hubungan itu memburuk karena tekanan politik, tuduhan dari ulama konservatif, dan pemikirannya yang dianggap terlalu rasional dan filsafat. Ia dituduh zindik dan akhirnya dipecat dari jabatannya. Karyanya dikritik di depan umum. Ia melarikan ke Fez, Maroko pada tahun 1371. Zindik di sini artinya sesat. Akhir yang tragis. Di Fez, Ibn al-Khatib disambut hangat oleh para cendekiawan dan sempat menulis lagi. Namun, tekanan dari Granada tak berhenti. Ia dituduh murtad
Dan karena perasingan politik juga di Maroko, ia ditangkap dan dipenjara. Pada tahun 1374, di usia 61 tahun, akhir yang tragis. Di Fez, Ibn al-Khatib disambut hangat oleh para cendekiawan dan sempat menulis lagi. Namun, tekanan dari Granada tak berhenti. Ia dituduh murtad dan karena perasingan politik juga di Maroko, ia ditangkap dan dipenjara. Pada tahun 1374, di usianya menginjak 61 tahun, Ibn al-Khatib dibunuh diam-diam di penjara. Ada yang mengatakan ia dicekik oleh musuh politiknya. Mayatnya dibakar dan beberapa tulisannya dihancurkan oleh pihak-pihak yang membencinya. Warisan abadi. Walaupun wafat secara tragis, nama Ibn al-Khatib tetap hidup. Puisi dan tulisannya dibaca hingga kini. Ia diakui sebagai tokoh kedokteran dan pencegahan wabah atau disebut dalam studi epidemiologi modern. Ia menjadi simbol kemewahan intelektual Andalusia dan ironi tentang bagaimana para pemikir besar kadang tak dihargai oleh zamannya. Ini adalah salah satu karangan Lisanuddin Ibn Khatib yang menceritakan tentang Andalusia yang bernamakan Jadakal Al-Ghaid dan masih hidup sampai sekarang. Fi layalin katamat sirral hawa bitjalau la syumusun hurari malan najmul ka'si fiha wa hawa mustaqima sayri sa'dal athari hina ladhan naum syai'an aw kama حجم الصبح الهجوم الهرسي غارت الشهب بنا أو ربما أثرت فينا العيون النرجسي. Video kali ini menjadi penutup pada tugas ujian tengah semester saya hari ini. Terima kasih dan maaf atas segala kekurangan kata. Kepada Allah astagfirullah. Unzur maqala wala tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.